Suasana ruang konferensi pers di Jangchung Arena, Seoul, sore itu awalnya terasa biasa saja. Yum Hyeseon, Kapten GS Caltex Seoul KIXX, baru saja memimpin timnya meraih kemenangan penting di V-League. Para wartawan lebih banyak menanyakan soal strategi permainan, rotasi pemain, dan kondisi fisik tim. Namun, satu pertanyaan dari seorang jurnalis olahraga senior tiba-tiba mengubah suasana. Kapten Yum, apakah ada pemain asing yang paling Anda rindukan untuk bermain bersama? Tanyanya, sambil tersenyum seperti sudah tahu sesuatu. Yum sempat terdiam beberapa detik. Tatapannya mengarah ke atas, seolah mencari memori yang ingin ia keluarkan. Lalu, ia tersenyum tipis dan menjawab, Megawati Hangestri. Dia adalah salah satu opposite terbaik yang pernah saya lihat. Saya rindu bermain bersamanya. Jawaban itu membuat beberapa wartawan saling pandang, seolah baru saja mendapat bahan berita utama. Kamera mulai memotret, mikrofon maju lebih dekat, dan suasana mendadak lebih tegang dari sebelumnya. Yum melanjutkan, dia punya mental juara, tenaga luar biasa, dan selalu membuat pekerjaan saya sebagai setter menjadi lebih mudah. Kami pernah beberapa kali berada di satu lapangan, dan setiap umpan saya selalu ia selesaikan dengan smash yang sulit dihentikan. Bagi seorang setter, itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Pernyataan itu seketika menjadi headline di portal berita Korea hanya dalam waktu beberapa jam. Tagar-tagar Yum Hyeseon kangen Megawati bahkan mulai merangkak naik di media sosial. Banyak fans mulai membagikan cuplikan video pernyataan tersebut, lengkap dengan momen-momen kolaborasi Yum dan Megawati di masa lalu. Namun yang paling mengejutkan adalah, beberapa media mulai berspekulasi. Mereka bertanya-tanya, apakah ini hanya ungkapan nostalgia, atau ada pesan tersembunyi bahwa Yum membuka pintu untuk reuni. Apalagi, kabar dari Turki menyebutkan bahwa Megawati kini menjadi bintang baru Manisa BBSK, klub yang sedang mencari penguatan di posisi setter. Bagi para penggemar voli, ini bukan sekadar jawaban wawancara biasa. Ini seperti percikan api kecil yang bisa memicu gosip transfer besar-besaran. Di luar lapangan, Yum Hyeseon dikenal sebagai sosok yang kalem dan jarang menunjukkan emosi berlebihan. Namun, ketika membicarakan Megawati Hangestri, ada nada berbeda di suaranya, lebih hangat, sedikit antusias, dan penuh cerita. Kenangan itu kembali ke masa di mana keduanya bertemu untuk pertama kali di sebuah sesi latihan gabungan antara GS Caltex dan Daejeon Red Spark, yang diadakan menjelang turnamen pramusim V-League. Saat itu, Megawati baru saja tiba di Korea, masih beradaptasi dengan cuaca dingin dan ritme latihan yang intens. Bagi Yum, Megawati bukan pemain asing biasa. Ia cepat mengerti bahasa bola voli Korea, bahkan tanpa banyak kata, Mega bisa membaca maksud umpan yang akan ia berikan. Dia tahu kapan saya ingin dia cepat masuk ke posisi, kapan harus delay, dan kapan hanya jadi umpan tipuan, kenang Yum suatu ketika. Salah satu momen paling diingat adalah ketika keduanya dipasangkan dalam latihan serangan cepat. Yum memberikan umpan rendah yang biasanya hanya bisa dieksekusi oleh outside hitter gesit. Megawati, tanpa ragu, meloncat dengan timing sempurna dan mengeksekusi smash keras yang memantul ke tribun penonton kosong. Semua yang hadir saat itu terdiam beberapa detik sebelum kemudian bertepuk tangan. Kombinasi ini terus berlanjut di laga eksibisi. Yum seperti menemukan senjata rahasia setiap kali Megawati berada di depan. Smash keras Mega bukan hanya mematikan, tapi juga membuat lawan frustrasi karena hampir mustahil dibendung. Bahkan, beberapa setter asing yang menonton pertandingan itu mengatakan kepada Yum, kamu beruntung punya opposite seperti dia. Meski mereka tidak pernah satu musim penuh bermain dalam satu klub, kolaborasi singkat itu meninggalkan kesan mendalam. Megawati selalu menghampiri Yum setiap abis poin besar, memberikan tos keras disertai tawa lebar. Itu adalah momen yang jarang Yum alami dengan pemain lain. Di luar latihan, keduanya juga sering berbagi waktu bersama. Yum pernah membawa Megawati mencicipi jjigae panas di sebuah restoran kecil dekat asrama. Dia langsung jatuh cinta dengan makanan itu, katanya seperti sup kampung tapi lebih pedas, ujar Yum sambil tertawa. Persahabatan itu terjalin alami, tanpa bahasa yang sama secara sempurna, tapi diikat oleh bahasa universal bola voli. Yum mengakui bahwa chemistry mereka terjadi begitu saja, seperti sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Ketika Megawati akhirnya memutuskan pindah ke Manisa BBSK di Liga Turki, Yum sempat mengirim pesan pribadi. Selamat untuk petualangan baru.
Kalau suatu hari kita main di tim yang sama lagi, aku akan siapkan umpan terbaik untukmu, begitu bunyinya. Pesan itu awalnya hanya dianggap lelucon oleh keduanya. Namun, kini, setelah Yum mengucapkan kerinduannya di depan publik, pesan itu seolah menjadi nubuatan kecil yang mungkin saja terwujud. Fans di Korea mulai mengunggah kembali foto-foto latihan dan momen keduanya di lapangan, memberi caption seperti, reuni di Turki, kapan? Atau, Yum Mega, pasangan maut Asia. Sementara itu, di Turki, beberapa pendukung Manisa mulai penasaran seperti apa jika Yum benar-benar datang. Bayangan duet ini membangkitkan imajinasi banyak pihak, bukan hanya tentang poin-poin spektakuler, tapi juga tentang persahabatan yang melintasi batas negara dan bahasa. Kabar ucapan Yum Hye-seon yang mengatakan rindu bermain bersama Megawati ternyata tidak hanya ramai di Korea, tapi juga sampai ke Turki. Di kantor Manisa BBSK, beberapa staf media klub mulai membicarakan hal ini di ruang kerja mereka. Kamu lihat video Yum, dia jelas menyebut Megawati, ucap salah satu staf sambil memperlihatkan klip wawancara tersebut di layar ponselnya. Awalnya, perbincangan itu hanya dianggap bahan gosip ringan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kabar tersebut sampai ke telinga Direktur Teknik klub. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu memantau perkembangan pemain top Asia, apalagi yang bisa mendukung permainan Megawati di lapangan. Pelatih Manisa, yang tengah menyiapkan skema latihan pramusim, juga ikut menonton cuplikan video itu. Tatapannya serius, lalu ia berkomentar singkat, kalau chemistry mereka memang sebagus ini, mungkin kita perlu mempertimbangkannya. Kalimat itu menjadi awal dari pembicaraan internal yang lebih serius. Manisa BBSK memang sedang mencari cara untuk memperkuat posisi setter. Mereka punya pemain lokal yang cukup solid, namun belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi serangan cepat Megawati. Kalau kita punya setter yang klik secara alami dengan Mega, hasilnya bisa luar biasa, kata sang pelatih kepada manajer tim. Meski begitu, klub sadar bahwa memboyong Kapten GS Caltex dan timnas Korea bukan perkara mudah. Yum adalah ikon V-League, pemain dengan reputasi tinggi, dan tentu saja memiliki kontrak yang tidak murah. Tapi ambisi Manisa akhir-akhir ini memang terlihat jelas, setelah mendatangkan Megawati, mereka terbukti berani mengincar pemain yang levelnya jauh di atas rata-rata klub papan bawah Turki. Di ruang rapat kecil klub, manajer transfer mulai membuat daftar kemungkinan. Nama Yum Hye-seon kini resmi masuk radar, meski diberi label target sulit. Mereka mulai menghitung potensi biaya transfer, gaji, serta proses negosiasi yang harus melewati Federasi Voli Korea. Salah satu staf analis video bahkan membuat kompilasi singkat pertandingan Yum bersama Megawati. Video itu memperlihatkan betapa cepatnya mereka beradaptasi di lapangan. Lihat ini, bahkan tanpa komunikasi verbal panjang, Yum sudah tahu Mega akan memukul dari mana, ujarnya, membuat staf lainnya mengangguk. Kabar ketertarikan ini memang belum sampai ke publik, tapi di internal klub, antusiasme mulai tumbuh. Ada keyakinan bahwa jika mereka bisa menyatukan kembali Yum dan Megawati, Manisa akan punya senjata baru yang mampu bersaing dengan klub besar seperti Fenerbahce atau Vakifbank. Namun, ada satu hal yang membuat mereka harus bergerak cepat, sejumlah klub Eropa lain juga mulai memantau Yum setelah performanya di V-League musim ini mencuri perhatian. Beberapa agen pemain bahkan menghubungi pihak Yum untuk menawarkan peluang bermain di luar negeri. Di sisi lain, hubungan personal Megawati dan Yum dianggap sebagai modal penting. Kalau Mega yang membujuk, peluangnya bisa lebih besar, ujar salah satu manajer, setengah bercanda tapi dengan nada penuh harap. Bagi Manisa, ini bukan sekadar transfer pemain, tapi juga strategi membangun brand klub. Duet Megawati Yum bisa menarik perhatian penonton Asia untuk menyaksikan Liga Turki, yang berarti potensi sponsor dan pemasukan lebih besar. Rapat internal itu berakhir tanpa keputusan final, tapi satu hal pasti, nama Yum Hye-seon kini resmi masuk daftar prioritas musim depan. Dan entah disadari atau tidak, ucapannya yang sekadar mengungkap rasa rindu kepada Megawati telah membuka pintu untuk peluang karir yang benar-benar baru. Begitu rencana internal Manisa BBSK mulai mengarah pada nama Yum Hye-seon, satu hal langsung menjadi topik utama, betapa sulitnya memindahkan kapten timnas Korea ke Liga Turki. V-League terkenal memiliki sistem kontrak yang ketat, terutama untuk pemain domestik dengan status bintang. Yum saat ini masih terikat kontrak 2 tahun dengan GS Caltex, klub yang jelas tidak akan melepasnya begitu saja. Di Korea,
Pemain dengan jabatan kapten biasanya menjadi wajah tim, mulai dari promosi sponsor hingga daya tarik penonton di stadion. Kehilangan Yum berarti kehilangan salah satu magnet utama liga. Selain itu, ada klausul buyut dalam kontraknya yang nilainya sangat tinggi. Angka pasti tidak pernah dipublikasikan, tetapi rumor menyebutkan bisa mencapai setara gaji satu musim penuh di klub Eropa papan tengah. Bagi Manisa, ini bukan hanya soal keberanian finansial, tapi juga kemampuan meyakinkan semua pihak yang terlibat. Di sisi regulasi, Federasi Voli Korea KOVO juga memiliki aturan tidak tertulis yang mempersulit transfer pemain bintang ke luar negeri di tengah kontrak aktif. Biasanya, pemain hanya diizinkan pindah setelah kontraknya habis, kecuali ada persetujuan khusus dari klub dan federasi. Pelatih GS Caltex, dalam sebuah wawancara, bahkan pernah menegaskan bahwa Yum adalah jantung timnya. Ia bukan hanya setter, tapi juga pemimpin di lapangan yang mampu mengatur ritme permainan. Hal ini membuat spekulasi tentang kepergian Yum terasa hampir mustahil, meski kata mustahil seringkali hanya berarti butuh usaha lebih keras dalam dunia transfer. Manisa sadar bahwa jika mereka benar-benar ingin mewujudkan duet Megawati Yum, langkah pertama adalah membangun komunikasi tidak langsung. Biasanya, klub Turki memulai dengan menghubungi agen pemain untuk mengukur minat. Agen kemudian akan bertanya kepada pemain apakah tertarik menjajal Eropa. Namun, masalah lain muncul, Yum bukan tipikal pemain yang sering berpindah klub, apalagi bermain di luar negeri. Ia sangat loyal pada GS Caltex dan telah bermain hampir sepanjang kariernya di Korea. Membujuknya berarti harus memberikan alasan yang sangat kuat, baik dari segi profesional maupun personal. Faktor Megawati dianggap sebagai kunci. Di rapat Manisa, salah satu direktur berpendapat bahwa peluang terbaik mereka adalah memanfaatkan hubungan persahabatan dua pemain itu. Kalau Mega yang bicara, dia mungkin akan mempertimbangkannya lebih serius, katanya sambil menatap data performa Yum di layar. Namun, rencana ini juga berisiko. Jika bocor ke publik terlalu cepat, GS Caltex bisa langsung menutup pintu negosiasi sebelum Manisa sempat bergerak. Itulah sebabnya semua diskusi di klub Turki itu dilakukan secara tertutup, hanya melibatkan segelintir orang. Sementara itu, di media sosial, rumor mulai menyebar dari akun-akun gosip voli internasional. Beberapa bahkan membuat judul clickbait seperti, Kapten Korea menuju Turki. Megawati mungkin bukan satu-satunya bintang Asia di Manisa. Meski belum ada bukti konkret, rumor itu sudah cukup membuat para fans kedua pemain membicarakannya tanpa henti. Di tengah semua ini, Yum tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, berlatih, bertanding, dan sesekali menghadiri acara promosi klub. Namun, diam-diam, ucapannya soal rindu bermain dengan Megawati kini kembali menghantuinya. Ia mulai mendapat pesan dari teman-teman yang bercanda, "Kamu siap main di Turki, kan?" Bagi Manisa, tantangan ini ibarat permainan catur tingkat tinggi. Satu langkah salah bisa membuat rencana berantakan, tapi jika dimainkan dengan tepat, mereka bisa mendapatkan salah satu duet paling mematikan yang pernah tampil di Liga Voli Turki. Di tengah riuhnya rumor transfer yang menghubungkan Yum Hyeseon dengan Manisa BBSK, pihak klub Turki itu akhirnya mulai memberikan sinyal resmi. Dalam sebuah konferensi pers kecil menjelang laga uji coba, pelatih kepala Manisa, Mustafa Yildirim, mendapatkan pertanyaan langsung dari seorang jurnalis Turki, "Apakah benar Anda tertarik pada Kapten GS Caltex, Yum Hyeseon?" Pelatih tersebut tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada diplomatis. "Kami selalu memantau pemain berkualitas di seluruh dunia. Yum adalah salah satu setter terbaik Asia, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saat ini, fokus kami adalah mempersiapkan musim bersama pemain yang ada." Meskipun jawabannya tidak mengonfirmasi, nada suaranya memberi kesan bahwa rumor itu bukan sekadar isapan jempol. Beberapa menit setelah konferensi pers itu, media Turki mulai mengangkat pernyataan sang pelatih sebagai lampu hijau pertama. Judul-judul berita seperti, "Manisa akui kagumi Yum Hyeseon," mulai menghiasi portal olahraga nasional. Para fans Manisa di media sosial langsung merespons dengan komentar-komentar penuh harapan. Di internal klub, pembicaraan soal Yum semakin serius. Direktur teknik Manisa memimpin rapat tertutup yang membahas kemungkinan mendatangkan sang kapten Korea. "Kita tidak bisa menganggap ini sekadar rumor. Kita harus siap jika ada peluang," tegasnya di hadapan staf transfer. Salah satu strategi yang muncul adalah mengandalkan faktor Megawati sebagai magnet utama.
Klub tahu bahwa hubungan personal di antara kedua pemain itu bisa menjadi kunci pembicaraan awal. Bahkan, ada ide untuk meminta Mega secara halus menyampaikan pada Yum seperti apa atmosfer bermain di Turki. Namun, klub juga berhati-hati. Mereka sadar bahwa GS Caltex adalah salah satu tim besar di V-League, dan manuver terlalu agresif bisa menimbulkan ketegangan diplomatik antara Federasi Voli Korea dan Turki. Itulah sebabnya semua pembicaraan dilakukan melalui jalur tidak langsung, lewat agen dan perantara. Di saat yang sama, staf media Manisa mulai merancang kampanye promosi hipotetis jika Yum benar-benar bergabung. Mereka membayangkan poster besar bertema, Reunion of Asia's Finest, dengan foto Megawati dan Yum berdiri berdampingan. Ide ini belum diumumkan ke publik, tapi semangatnya sudah terasa di ruang kreatif klub. Pelatih Mustafa juga diketahui meminta staf analis video untuk mengumpulkan rekaman laga Yum selama 2 musim terakhir di V-League. Saya ingin melihat bagaimana dia menghadapi blok tinggi, bagaimana dia mengatur tempo serangan, dan seberapa fleksibel dia beradaptasi dengan opposite kiri dan kanan, ujarnya. Menariknya, beberapa sponsor potensial Manisa mulai tertarik begitu mendengar nama Yum. Salah satu brand olahraga asal Asia mengirim sinyal bahwa mereka siap mendukung finansial jika transfer ini terwujud. 2 bintang Asia di satu tim akan memperluas pasar kami, kata perwakilan brand tersebut. Meski begitu, tidak semua pihak di Manisa sepakat. Ada beberapa staf yang khawatir bahwa menginvestasikan dana besar untuk mendatangkan Yum bisa mengganggu rencana penguatan di posisi lain. Kita harus ingat, musim panjang dan kita butuh kedalaman skuad, bukan hanya 2 pemain bintang, ujar seorang asisten manajer. Diskusi internal itu akhirnya menghasilkan satu keputusan sementara, Manisa akan tetap fokus pada musim berjalan, tapi mereka akan membuka jalur komunikasi informal dengan pihak Yum. Tujuannya jelas, mengukur minat sang pemain tanpa membuat keributan besar di media. Bagi Manisa, ini adalah permainan panjang. Mereka tahu rumor ini sudah menjadi konsumsi publik, dan sedikit saja sinyal positif bisa membuat fans semakin bersemangat. Di sisi lain, langkah terlalu cepat bisa memicu perlawanan keras dari Korea. Maka, klub memilih strategi senyap sambil menunggu momen yang tepat. Meski rumor terus berkembang, Yum Hyeseon tetap tampil tenang di hadapan publik. Namun, di balik sikap profesionalnya, ada sejumlah momen kecil yang dianggap fans sebagai kode bahwa ia mungkin tidak menutup pintu menuju Liga Turki. Semuanya bermula ketika Yum mengunggah foto di Instagram usai laga GS Caltex melawan Hankook Pink Speeders. Dalam foto itu, ia menulis caption sederhana, "Petualangan belum berakhir." Tak butuh waktu lama, kolom komentar dibanjiri spekulasi. Apakah petualangan berikutnya di Turki? Tanya seorang penggemar, sementara yang lain menulis, "Mega menunggumu." Beberapa hari kemudian, Yum muncul di sebuah wawancara televisi lokal. Saat ditanya apakah ia tertarik bermain di luar negeri, Yum tersenyum sebelum menjawab, "Bermain di liga asing adalah impian bagi banyak pemain, termasuk saya. Tapi saya masih punya tanggung jawab di sini. Masa depan, siapa yang tahu?" Jawaban ini jelas membuat rumor semakin panas. Para analis olahraga Korea mulai ikut menafsirkan. Salah satu komentator ternama mengatakan di siaran langsung, jika seorang pemain berkata, "Masa depan siapa yang tahu," itu biasanya berarti ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Pernyataan itu dipotong dan dibagikan ribuan kali di media sosial. Yang lebih menarik, Megawati secara tiba-tiba memberikan like pada salah satu postingan Yum yang menampilkan momen keduanya berlatih bersama di masa lalu. Fans langsung menganggap ini sebagai pertanda bahwa komunikasi antara keduanya masih terjalin dengan baik. Sumber internal dari lingkaran dekat Yum bahkan membocorkan bahwa ia sempat bertanya pada beberapa pemain asing di V-League tentang pengalaman bermain di Eropa. Ia ingin tahu bagaimana adaptasi bahasa, gaya hidup, hingga intensitas latihan di sana. Meski tidak menyebut Turki secara spesifik, jelas minatnya sedang mengarah ke luar negeri. Di sela latihan GS Caltex, beberapa rekan setim bercanda dengan memanggilnya Kapten Turki. Yum hanya tertawa dan tidak membantah. "Kalau benar ke Turki, bawa kami jalan-jalan," canda salah satu rekan setimnya, yang membuat semua orang tertawa di ruang ganti. Sementara itu, wartawan Turki yang meliput Liga Korea mulai mengamati bahasa tubuh Yum. Mereka melihat bahwa setiap kali nama Megawati disebut, ekspresinya berubah, lebih cerah dan antusias. Salah satu artikel bahkan menulis,
raut wajah Yum sudah memberi jawabannya. Bagi Yum, semua ini mungkin terasa seperti pusaran rumor yang tidak ia rencanakan. Namun ia tahu, sekali ia mengucapkan kata rindu untuk Megawati, pintu spekulasi sudah terbuka lebar. Kini, setiap kata dan geraknya menjadi bahan interpretasi publik. Di belakang layar, agen Yum mulai menerima beberapa pertanyaan informal dari klub-klub Eropa, termasuk Turki. Mereka tidak membuat penawaran resmi, tapi ingin tahu sejauh mana minat sang kapten untuk mencoba tantangan baru. Menariknya, Yum tidak langsung menolak atau menutup pembicaraan itu. Ia hanya meminta waktu untuk fokus pada musim berjalan, namun tetap meminta informasi detail tentang peluang bermain di luar negeri. Bagi fans, ini sudah cukup menjadi tanda bahwa hati Yum mulai terbuka. Dan di Turki, Manisa BBSK semakin yakin bahwa peluang reuni Yum Mega bukan sekadar fantasi, melainkan kemungkinan yang nyata jika semua pihak bermain dengan sabar. Musim V-League 2025 terus berjalan, tapi bayang-bayang masa depan Yum Hyeseon sudah menari di pikiran para penggemar. Mereka seakan menghitung hari, menunggu apakah kabar besar akan benar-benar datang dari sang kapten. Di Manisa, pihak klub mulai memantau setiap perkembangan berita di Korea. Mereka tahu, merekrut Yum akan jadi langkah strategis, tidak hanya untuk kualitas tim, tapi juga untuk memperkuat chemistry bersama Megawati. Pelatih Manisa, meski tidak pernah menyebut nama, memberi pernyataan di konferensi pers, kami selalu mencari pemain yang bisa membawa visi dan jiwa kepemimpinan. Fans langsung menangkap sinyal itu, menghubungkannya dengan profil Yum yang terkenal sebagai kapten karismatik. Megawati sendiri memilih bungkam ketika ditanya wartawan Turki tentang kemungkinan reuni. Ia hanya tersenyum lebar, lalu berkata singkat, "Kita lihat nanti." Senyum itu justru membuat para pendukung semakin yakin sesuatu sedang disiapkan. Di Korea, Yum tampil konsisten memimpin GS Caltex di setiap pertandingan. Namun, ada momen tertentu, seperti ketika ia melakukan selebrasi khas yang dulu pernah ia lakukan bersama Mega, yang membuat penonton merasa nostalgia. Media olahraga mulai memainkan isu ini seperti drama berseri. Setiap minggu, mereka mengeluarkan artikel baru, mengutip sumber anonim atau menafsirkan setiap gestur Yum di lapangan. Beberapa mantan pemain bahkan ikut memberi komentar. Kalau Yum pergi ke Turki, itu akan menjadi transfer paling emosional di dunia voli Asia, kata seorang legenda voli Korea yang pernah bermain di luar negeri. Sponsor pun mulai melirik potensi pasar jika reuni itu terjadi. Sebuah brand perlengkapan olahraga Turki bahkan sudah merancang konsep kampanye iklan bertema Kapten dan Mega, meski transfernya belum tentu terjadi. Di sisi lain, Yum terlihat lebih sering berinteraksi dengan Megawati di media sosial. Kadang hanya berupa like atau komentar singkat, tapi fans selalu membacanya sebagai kode rahasia. Meski demikian, ada juga suara yang meragukan. Beberapa pengamat menilai Yum mungkin terlalu penting bagi GS Caltex untuk dibiarkan pergi, apalagi kontraknya masih berlaku hingga akhir musim. Namun, bagi yang percaya, justru masa tunggu inilah yang membuat cerita semakin menarik. Setiap pertandingan, setiap wawancara, dan setiap unggahan media sosial menjadi bagian dari teka-teki yang harus dipecahkan. Ketika musim berakhir, semua mata akan tertuju pada satu hal, apakah Yum Hyeseon akan benar-benar terbang ke Turki untuk bergabung dengan Megawati, atau semua ini hanya akan berakhir sebagai rumor yang indah. Yang jelas, hingga saat itu tiba, publik akan terus menunggu, karena di dunia olahraga, kejutan terbesar sering datang ketika semua orang mengira tak ada yang akan terjadi.